Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus dengan NIM 198101120. Saya dari jurusan PAIC semester 3 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video kali ini saya akan membuat tentang peradaban pra-Islam pada bangsa Kurdi dan bangsa Melayu. Di awal pembahasan saya akan menjelaskan tentang sejarah Kurdi. Kurdi adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah yang sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal dengan sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Kata Kurdi pertama kali ditulis dari sumber-sumber yang berbentuk Kurd dalam Risalah Persia Tengah, Karnamak, Ardaris, Papakan, dan Matadakan di Hazar Dastan. Digunakan untuk menggambarkan kelompok sosial atau suku yang ada sebelum perkembangan modern bangsa etnis. Sepanjang sejarahnya, tidak ada negara satupun atau kekuatan yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi. Juga seiring disebut sebagai Kurdistan, Yunani, Romawi, Persia, bahkan dinasti berbasis Islam selalu gagal menundukkan secara penuh bangsa Kurdi. Pada era modern pun, sistem yang melahirkan negara seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah gagal pula menguasai secara penuh wilayah Kurdi. Namun, secara geopolitik, karakter geografis Kurdi justru membawa petaka karena harus menerima wilayah itu terbagi di antara 5 negara pasca Perang Dunia ke-1. Terpecahnya geografis, sejarah, dan politik bangsa Kurdistan terjadi pertama kali pada tahun 1514 menyusul pertemuan Kaldiran antara dinasti Safawiyah dan Otonom yang membawa mereka menandatangani sebuah perjanjian pembagian pengaruh di wilayah Kurdi. Pembagian wilayah kedua itu dilakukan dalam perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis dengan dihadiri dari wakil Kaisar Rusia pada tahun 1916. Kemudian proses pemecahan Kurdi berlanjut berdasarkan perjanjian Sevres tahun 1919 dan perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Dalam berbagai perjanjian tersebut, dicapai pembagian final wilayah dan bangsa Kurdi, yaitu Kurdi Utara atau Turki yang memiliki wilayah terluas yakni 194.000 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 13 juta jiwa. Kurdi Timur ataupun Iran yang memiliki wilayah terluas kedua yakni 125.000 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 8 juta jiwa. Kurdi Selatan atau disebut dengan Irak yang memiliki wilayah terluas ketiga yakni 72.000 km persegi dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa, serta Kurdi Barat ataupun Suriah yang memiliki wilayah terluas keempat yakni 18.000 km persegi dengan penduduk 1 juta jiwa, dan Kurdi Armenia bekas Uni Soviet yang memiliki luas 18.000 km persegi dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa. Selanjutnya yaitu membahas tentang ciri-ciri bangsa Kurdi. Dilihat dari segi agama, ciri-ciri bangsa Kurdi yaitu jauh sebelum masuknya Islam, suku Kurdi menganut agama-agama Persia seperti Zoroaster, Mitraisme, Manichaisme, dan Mazdak. Beberapa kuil penyembahan api peninggalan zaman itu masih terdapat sampai sekarang, antara lain di Ganzak, Takbar. Mereka juga sempat dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Nasrani. Namun, pengaruh agama-agama tersebut hampir semuanya terkikis habis dengan datangnya Islam pada abad ke-7 Masehi. Patut dicatat, Kurdistan terletak tidak jauh, hanya 50 mil dari Baghdad dan 200 mil dari Damaskus. Keduanya merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan keilmuan di kurun pertama Hijriah. Ciri bangsa Kurdi yang kedua dilihat dari bahasa. Bahasa orang Kurdi menggunakan bahasa Pahlavi, bahasa Parsi kuno yang masih serumpun
dengan Sanskerta dan bahasa-bahasa Eropa. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri suku Kurdi yang ketiga melalui mata pencaharian. Mata pencaharian bangsa Kurdi yaitu pertanian dan peternakan. Namun setelah invasi bangsa Arya dan Turki ke wilayah mereka, sebagian mereka memilih cara hidup nomad, yaitu berpindah-pindah. Selanjutnya yaitu membahas tentang bangsa Melayu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata Melayu berasal dari kata Mala yang berarti mula dan Yu yang berarti negeri, seperti dinisbatkan kepada Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Pendapat ini bisa dihubungkan dengan cerita rakyat Melayu yang paling luas dikenal, yaitu cerita si Kelambai atau Sang Kelambai. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian Melayu merujuk kepada bangsa yang berbahasa Melayu yang mendalami semenanjung tanah Melayu, pantai timur Sumatera, dan beberapa tempat lainnya di wilayah Nusantara. Dalam asal-usul bangsa Melayu. Asal-usul bangsa Melayu secara umum terdapat dua teori mengenai asal-usul bangsa Melayu, yaitu yang pertama bahwa orang Melayu berasal dari Yunan. Berdasarkan teori ini dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama, yaitu orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Dutro. Yang kedua yaitu teori orang Melayu berasal dari Nusantara, yaitu berdasarkan teori Nusantara. Teori ini disokong oleh sarjana-sarjana seperti J. Crawford, K. Hilmi, Sunan Takdir, dan juga Keraf. Terdapat 5 rumah adat Melayu di Indonesia, yaitu saksikan video. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.